Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nafisa Nilam Sari Putri, saya akan membawakan dan menjelaskan materi mengenai teks eksposisi. Sebelumnya saya juga akan meminta maaf apabila ada penjelasan yang saya paparkan nantinya ada yang membuat kalian merasakan kebingungan. Jikapun begitu, kalian bisa langsung bertanya pada kolom komentar langsung ya. Dan nanti di akhir penjelasan saya akan memberikan rangkuman mengenai apa yang akan saya jelaskan. Jadi bisa kalian baca sekaligus bisa kalian perdengarkan dengan ulang sekaligus bersama dengan membacanya. Oke, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dengan saya Nafisa Nilam Sari Putri, di mana saya akan menjelaskan mengenai teks eksposisi. Tapi sebelum itu saya akan menampilkan dua teks, dan masing-masing teks saya akan memberikan waktu 30 detik untuk membacanya. Sudah membacanya? Nah, mengenai teks pertama dan juga teks kedua sama-sama mengangkat dengan topik hukum. Tapi di antara teks pertama dan teks kedua ini adalah jenis dua teks yang berbeda, di mana teks pertama mengenai teks eksposisi, sedangkan teks kedua mengenai teks eksplanasi. Kalau begitu, apa sih perbedaan dari teks eksposisi dan juga teks eksplanasi? Nah, teks eksposisi adalah teks yang berisikan informasi yang menjelaskan sebuah topik yang akan diangkat, tetapi berisikan argumen-argumen secara faktual. Tentu saja teks eksposisi berbeda dengan teks debat. Mohon diingat ya. Nah, kalau gitu apa ciri-ciri dari teks eksposisi? Nah, yang pertama adalah teks eksposisi berisikan struktur. Yang pertama ada tesis, kedua argumentasi, yang ketiga adalah penjelasan ulang. Tesis di mana berisikan mengenai gambaran awal ataupun definisi dari topik yang akan diangkat dari teks eksplanasi tersebut. Lalu yang kedua adalah argumentasi, di mana berisikan argumen-argumen yang akan dipaparkan pada teks tersebut, di mana tentu harus berisikan pendapat-pendapat secara faktual. Lalu yang ketiga ada penjelasan ulang, di mana berisikan sekerangkuman, di mana penjelasan ulang dari argumen paparan pada paragraf argumen. Lalu, selain itu, ciri-ciri dari teks eksposisi pertama, gaya bahasa yang digunakan, di mana mengajak kita untuk berpikir secara kritis dan mengajak kita untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan pendapat kita. Yang kedua adalah teks eksposisi harus menjabarkan secara objektif dan netral. Jadi pendapat yang akan dikeluarkan tidak boleh bersifat subjektif. Dan tentu saja ciri-ciri dari teks eksposisi yang terakhir adalah kebahasaannya tentu harus luntur secara baku dan harus sesuai dengan poetik. Setelah ini di belakang saya akan menampilkan dari jenis-jenis teks eksposisi. Di mana salah satunya adalah teks yang menjelaskan teks dengan jenis perbandingan, di mana pada argumentasinya nanti berisikan perbandingan dari argumentasi satu sama lain. Unsur-unsur secara kebahasaan teks eksposisi mulai dari penggunaan pronominalnya itu adalah yang paling utama. Nah, nanti di bawah sini ada latihan soal yang bisa kalian lakukan mengenai teks eksposisi. Nah, bagaimana? Apakah sudah mulai memahami dari apa itu teks eksposisi? Nah, dan juga ada tambahan materi dari saya, di mana rangkuman materi untuk hari ini nanti akan bisa diakses pada perangkat. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya. Apabila ada pertanyaan bisa memberikan pertanyaan pada kolom chat di bawah sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.